Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan, NIM 2019-198 selaku moderator. Saya mengizinkan kepada teman-teman untuk melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rahni, NIM 2019-167. Perkenalkan, nama saya Dahlia Nadifa, NIM 2019-169. Kami dari kelas Basis Data D, mata kuliah Basis Data, Prodi Informatika, ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan tema penjualan barang. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Rani untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas pada tema penjualan barang. Di sini ada tabel CDM, di mana di sini pertama ada entitas supplier, barang, jenis barang, karyawan, transaksi, pelanggan, dan detail transaksi. Supplier di sini sebagai penyetok bahan baku atau bahan utama, kemudian barang di sini adalah sebagai objeknya, kemudian jenis barang ini barang dengan lebih spesifik yaitu jenis barang. Kemudian di sini ada entitas transaksi sebagai kegiatannya. Kemudian karyawan di sini, entitas karyawan ini sebagai pelaku untuk melayani kegiatan transaksi antara karyawan dengan pelanggan. Kemudian data transaksi ini, entitas ini sebagai bukti dari kegiatan transaksi. Kemudian pelanggan sendiri adalah pelaku sebagai pembeli barang tersebut dengan melakukan transaksi kepada karyawan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan atribut tiap-tiap entitas. Pertama, di sini ada ID supplier sebagai primary key, kemudian nama supplier, alamat supplier, nomor telepon itu sebagai identitas supplier itu sendiri. Kemudian barang, di sini kode barang sebagai primary key, kemudian atribut nama barang sebagai penamaan pada barang, harga jual menunjukkan harga jual barang, stok dan jumlah menunjukkan jumlah atau stok yang masih tersedia. Kemudian jenis barang itu lebih spesifik, di mana kode jenis sebagai primary key, jenis sebagai jenis barang tersebut apa, kemudian kode barang dan kode barangnya. Kemudian transaksi, entitas transaksi terdapat nomor transaksi sebagai primary key, tanggal sebagai kapan transaksi itu dilakukan, total berapa barang yang telah dibeli atau total barang yang dibeli. Kemudian karyawan, di sini ada ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, alamat, jenis, nomor telepon, dan status itu adalah sebagai identitas pribadi dari karyawan. Kemudian data transaksi, ID transaksi sebagai primary key, kemudian nama barang yang dibeli, total harga adalah total yang sudah dibeli, kemudian jumlah barang yang dibeli. Kemudian terakhir adalah entitas pelanggan, di mana ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama pelanggan, alamat pelanggan, pekerjaan, nomor telepon sebagai data pribadi oleh pelanggan itu sendiri. Terima kasih, itu dulu penjelasan dari entitas dan atribut dari tema penjualan barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Nahdif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya tentang opsional atribut. Nah, di sini ada beberapa entitas. Nah, di dalam entitas itu terdapat atribut-atribut. Nah, di entitas supplier terdapat atribut mandatory yang dimana dia tuh nama supplier, alamat supplier, nomor telepon. Nah, dia tuh wajib diisi, makanya dia tuh mandatory. Yang selanjutnya di entitas barang lagi-lagi ada entitas mandatory yang bertipe mandatory. Nah, dia tuh wajib diisi, makanya dia tuh mandatory, nama barang, harga jual, jumlah barang. Tuh di sini ada itu entitas yang bertipe opsional, di mana dia tuh terdapat di stok. Nah, stok ini kenapa opsional? Karena dia tuh tidak menentu, jadinya dia opsional. Selanjutnya ada entitas jenis barang. Jenis barang di sini lagi-lagi ada entitas yang bertipe mandatory, jenis terus kode barang, dia tuh wajib diisi, makanya dia tuh entitas. Nah, selanjutnya ada itu
transaksi. Nah, dia tuh juga ada itu yang bertipe mandatory, tanggal transaksi, total harga. Nah, dia tuh wajib diisi. Terus di entitas karyawan ada tuh ada entitas mandatory sama opsional. Yang mandatory nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon. Nah, sedangkan yang opsional jenis kelamin sama status. Nah, kenapa dia opsional? Karena bisa menanyakan kepada nomor telepon yang telah ada sama alamat gitu. Terus selanjutnya ada detail transaksi. Nah, detail transaksi dia tuh terdapat entitas mandatory yang mana dia tuh wajib diisi nama barang, total harga, jumlah barang. Selanjutnya ada entitas pelanggan. Nah, di sini terdapat dua jenis tipe, yaitu mandatory sama opsional. Nah, yang opsional ini nama pelanggan, jenis kelamin, sama pekerjaan. Nah, dia tuh opsional karena dia tuh bisa menanyakan kepada alamat sama nomor telepon. Nah, nomor telepon sama alamat dia tuh bertipe opsional. Nah, yang selanjutnya Yang pertama yaitu supplier. Di sini ada UID bertipe primary key, yaitu yang ada di ID supplier. Kenapa dia dijadikan supplier? Dijadikan sebagai UID primary key karena primary key itu nilainya tidak boleh sama dengan nilai lainnya dan dia bersifat unik. Kemudian pada entitas barang terdapat juga UID primary key yang terdapat pada kode barang. Kemudian di jenis barang di sini juga ada primary key, UID primary key yaitu kode jenis. Kemudian di sini ada kode barang. Sebenarnya ini adalah UID foreign key karena dia gabungan dari UID primary key dari entitas lain. Kemudian di sini transaksi, di sini ada UID primary key yang berada di nomor transaksi. Kemudian di karyawan sendiri juga ada UID primary key, yaitu ID karyawan. Sedangkan di data transaksi juga ada UID primary key. Kemudian di pelanggan juga ada ID pelanggan sebagai UID primary key. Jadi primary key atau UID primary key di setiap entitas itu pasti ada karena setiap entitas itu harus memiliki atribut yang bertipe primary key agar nilainya itu tidak sama dengan nilai lainnya dan memiliki nilai yang unik. Itu penjelasan dari UID primary key sendiri. Sedangkan yang primary foreign key itu dari primary key dari entitas lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Relasi juga berfungsi sebagai desain yang mempermudah seorang programmer untuk mengetahui rancangan database. Lebih lanjutnya saya akan menjelaskan pada project. Pada supplier dengan barang, seorang supplier pasti memiliki barang dalam proses penjualan pada barang dengan jenis barang. Sebuah barang pasti memiliki jenis barang untuk mempermudah pencarian saat terjadinya proses penjualan barang. Barang dengan transaksi. Sebuah barang pasti akan dilakukan transaksi terlebih dahulu sebelum dilakukan penjualan. Transaksi dengan karyawan, sebuah transaksi tidak bisa melakukannya dengan sendirinya, akan tetapi dibantu oleh perantara yaitu karyawan. Transaksi dengan detail transaksi. Jadi setelah transaksi akan diperjelas pada detail transaksi dengan isi nama, harga maupun jumlah barang. Dan yang terakhir transaksi dengan pelanggan. Jadi seorang pelanggan pasti melakukan transaksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kardinalitas. Kardinalitas ialah menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas terdapat 3 macam. Yang pertama
one to one, yang kedua one to many atau many to one, dan yang ketiga many to many. Langsung saja saya jelaskan pada project. Pada supplier dengan barang memiliki kardinalitas one to many, di mana satu supplier bisa berhubungan dengan satu atau lebih barang. Barang dengan jenis barang memiliki kardinalitas many to one, di mana satu atau lebih barang bisa berhubungan dengan satu jenis barang. Barang dengan transaksi memiliki kardinalitas many to one, di mana satu atau lebih barang bisa berhubungan dengan satu transaksi. Transaksi dengan karyawan memiliki kardinalitas many to one, di mana transaksi satu atau lebih transaksi bisa berhubungan dengan satu karyawan. Transaksi dengan detail transaksi memiliki kardinalitas one to one, di mana satu transaksi bisa berhubungan dengan satu detail transaksi. Dan yang terakhir, transaksi dengan pelanggan memiliki kardinalitas one to one juga, di mana satu transaksi bisa berhubungan dengan satu pelanggan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang opsionalitas. Opsionalitas ialah kondisi di mana relasi itu ada ataupun dapat tidak. Opsionalitas memiliki dua jenis, yaitu opsional dan juga mandatory. Langsung saja saya akan menjelaskannya pada project. Pada supplier dengan barang memiliki opsional, yang dimana sebuah supplier bisa saja tidak memiliki barang di dalamnya. Begitupun barang dengan supplier yaitu mandatory, di mana satu barang paling tidak tergabung pada satu supplier. Barang dengan jenis barang yaitu mandatory, di mana satu barang paling tidak bergabung pada satu jenis barang. Jenis barang pada barang yaitu opsional, di mana bisa saja jenis barang tidak terdapat pada barang. Selanjutnya barang dengan transaksi yaitu mandatory, di mana satu barang paling tidak tergabung pada satu transaksi. Begitupun sebaliknya transaksi ke barang yaitu opsional, di mana satu transaksi bisa saja tidak memiliki barang. Selanjutnya transaksi dengan karyawan yaitu mandatory, di mana satu transaksi paling tidak tergabung pada satu karyawan. Karyawan ke transaksi yaitu opsional, di mana satu karyawan bisa saja tidak mempunyai transaksi. Transaksi dengan detail transaksi yaitu opsional, di mana satu transaksi bisa saja tidak memiliki detail transaksi. Detail transaksi ke transaksi yaitu mandatory, di mana satu detail transaksi paling tidak tergabung pada satu transaksi. Dan yang terakhir transaksi ke pelanggan yaitu mandatory, di mana satu transaksi paling tidak tergabung pada satu pelanggan. Sedangkan pelanggan ke transaksi ialah opsional, di mana satu pelanggan bisa saja tidak memiliki transaksi.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf.